bersyukur karena pagi hari ini kita masih boleh berkumpul di tempat ini untuk mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita pagi hari ini. Haleluya. Amin Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita katakan, aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Haleluya. Aku cinta padamu. Amin Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi
agungkan dan kami tinggikan Tuhan. Kami hanya tuju padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Yang layak kami agungkan Tuhan. Kau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kau telah mengizinkan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Mengizinkan kami menyebut nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau yang akan mengurapi ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau yang akan mengurapi kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Mengurapi kami jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kita lanjutkan pujian kita. Masih kuat berdiri ya? Haleluya. Kita percaya kita telah menerima sukacita yang berlimpah dari surga. Mari berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa
di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, mujizat Tuhan pasti ada bagi kita. Amin. Kita percaya bahwa kita selalu bisa dekat dengan Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan kehidupan kita. Haleluya Yesus. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ku bawa sembahku, bawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dan Tuhan, kami mau dekat denganmu Tuhan. Kami rindu padamu Yesus. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Yesus Tuhan, ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku
percaya Tuhan, mau hadir di sini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami temukan kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memandang wajah-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, siang hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang sudah mengantar kami di tempat ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan namamu di tempat ini. Kami sudah meninggikan dan mengagungkan namamu Tuhan di tempat ini. Biarlah di dalam pujian dan penyembahan kami ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami buka hati kami untuk kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kata-kata yang keluar dari bibir hamba adalah kata-kata yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di hati kami yang dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Sehat ya? Sehat semua? Jangan sungkan bilang amin kalau sehat Bapak Ibu ya. Iya. Bapak Ibu boleh sambil pakai masker juga tidak apa-apa karena itu protokol kita ya. Jadi sebagai orang beriman kita tetap taat sama himbauan aturan yang ada. Mohon maaf saya buka karena untuk berbicara boleh diizinkan dari jauh tapi ya. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan singkat kita. Diberi judul ibadah inspiratif. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melayani hari ini. Saya diinspirasi oleh kalian semua. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, salah satu nilai-nilai di gereja kita sehubungan dengan visi misi yang baru Bapak Ibu ya masih ada di depan. Udah hampir setahun ya kita jalani itu. Adakah perubahan? Nah, Bu Erlin ada perubahan dengan misi itu. Dengan visi kita. Bapak Ibu sudah bertumbuh? Sudah diberdayakan dan memberdayakan. Puji Tuhan, ada yang mengamenkan. Nah salah satu nilai GSJ Cisarua atau nilai-nilai gereja kita Bapak Ibu. Nah visi kita adalah itu ibarat gerbong kereta api. Bapak Ibu yang udah pernah naik MRT, kereta api, komuter ya. Nah itu gerbong itu visi itu tujuannya. Jadi tujuan gerbong itu adalah visi itu Bapak Ibu, kira-kira begitu yang bisa saya jabarkan mengenai visi ya. Lalu jadi nilai-nilai ini yang memang tidak secara kebetulan ditempel di samping kanan Bapak Ibu. Nilai-nilai itu menjadi relnya. Rel
Bapak Ibu pasti paham ya, itu relnya Bapak Ibu. Jadi hari ini saya bawakan satu nilai-nilai. Satu nilai yang memang itu relnya kita Bapak Ibu. Supaya nanti ketika bagian dari menjadi gereja yang bertumbuh, gereja itu kan kita ya, gereja Tuhan. Jadi itu relnya. Jadi kita coba membangun yang namanya ibadah inspiratif Bapak Ibu. Jadi ada tertulis di situ, setiap orang percaya harus membangun ibadah yang berkualitas. Nah, kualitas bagaimana Bapak Ibu yang akan menentukan. Tapi yang pasti kualitas itu sesuai dengan standar firman Tuhan. Tidak ada standar yang lain bagi kita orang percaya. Jadi yang berkualitas baik secara pribadi maupun bersama komunitas. Kita ini komunitas Bapak Ibu ya, ada WhatsApp grup GSJ Sarua ya, jangan keluar ya. Kalau bukan karena error HP-nya, jangan lari dari situ ya. Ya, tetaplah di situ Bapak Ibu karena itu komunitas kita. Memang kadang-kadang enggak sesuai dengan hati kita gitu ya. Nah, jadi nilai-nilai kita salah satunya hari ini yang kita akan renungkan bersama-sama adalah ibadah inspiratif. Di dalam Roma 12 saya ambil ayatnya Bapak Ibu di Alkitab. Roma 12 ayat 1 begini bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu nanti di kesempatan yang lain kita akan bicarakan Bapak Ibu. Tapi ibadah yang inspiratif itu juga ibadah kita yang sejati Bapak Ibu. Nah kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia saya cari yang saya punya di tempat kerja di bawah. Ada buku besar KBBI. Jadi inspirasi itu adalah ilham. Jadi ilham Bapak Ibu. Jadi kalau menginspirasi berarti menimbulkan inspirasi, mengilhami Bapak Ibu. Tanpa sadar saya Bapak Ibu saya secara pribadi pasti bisa dan sudah menginspirasi orang lain yang ada di sekitar saya. Jadi khususnya anak saya gitu ya. Iya. Jadi hidup saya secara tidak langsung atau langsung udah menginspirasi orang lain. Minimal anak saya. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan, apa yang saya contohkan, mereka selalu konsisten untuk mengingatkan, mengikuti. Salah satunya ketika mau naik motor harus pakai jaket dulu, gitu ya. Jadi mereka sudah tahu. Itu menginspirasi Bapak Ibu. Sehingga mereka dimotivasi untuk melakukan itu. Jadi ya udah motor nyala, ayo berangkat. Jadi yang cari dulu adalah jaket Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu belum melakukan itu, coba. Tapi saya percaya kita semua sekecil apapun sudah menginspirasi orang lain. Betul ya? Sudah. Kalau tidak nggak mungkin dah. Nah gitu ya. Jadi menginspirasi, mengilhami. Nah kalau secara umum kita lihat Bapak Ibu, inspirasi itu diartikan sebagai sebuah hal yang muncul dari pikiran. Ada catatan kecil di sana. Pikiran kita yang berupa gagasan atau rangsangan Bapak Ibu. Jadi kita dapat rangsangan dari luar kita. Adanya inspirasi itu memberi manfaat bagi kita sehingga kita membuka pikiran kita Bapak Ibu, pikiran kita lalu dalam bentuk ide atau gagasan yang baru. Jadi saya pasti bisa menginspirasi orang lain. Dan pasti Bapak Ibu nggak tahu kalau Bapak Ibu ada inspirasi dari hidup saya Bapak Ibu. Saya tidak tahu. Tapi contoh yang saya berikan seperti itu. Kalau prakteknya nanti Bapak Ibu akan lihat sendiri. Jadi begitu Bapak Ibu. Inspirasi itu beda dengan motivasi yang saya pahami Bapak Ibu. Jadi inspirasi beda dengan motivasi. Nah kalau inspirasi atau motivasi, kalau motivasi Bapak Ibu merupakan proses yang mendorong atau mempengaruhi kita. Seseorang Bapak Ibu saya untuk mencapai apa yang saya inginkan.
Jadi itu motivasi Bapak Ibu. Mungkin di sana ada ambisi, ya kan? Aku harus jadi pemimpin. Berarti kan ada dorongan, itu motivasi untuk melakukan itu. Tetapi inspirasi itu ide-ide kreatif Bapak Ibu yang muncul dalam diri kita setelah ada rangsangan dari luar. Jadi sebenarnya inspirasi dulu, baru ada motivasi Bapak Ibu. Kira-kira begitu ya. Jadi inspirasi dapat dijadikan motivasi bagi kita atau seseorang, Bapak Ibu dan saya, untuk mencapai tujuan kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan paham dikit. Nah, Bapak Ibu tadi pada satu mungkin yang ikut lebih jelas ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan lebih cepat, jadi kata inspiratif memiliki makna itu menggerakkan, ayo, ya, gitu, menggerakkan Bapak Ibu, mempengaruhi atau memotivasi. Kalau dikaitkan dengan ibadah kita Bapak Ibu, nah di sini dia, karena kan tema kita di sini Bapak Ibu, dapat juga bermakna hubungan kita dengan Tuhan. Maka setiap kita ingin memiliki kehidupan ibadah yang menggerakkan. Jadi ibadah kita itu menggerakkan Bapak Ibu. Ibadah kita itu mempengaruhi. Ibadah kita itu bisa memotivasi Bapak Ibu. Dan ini butuh waktu, butuh kemauan Bapak Ibu. Jadi kalau pemain musik ya kan bisa menciptakan satu inspirasi Bapak Ibu. Kita coba dari hal-hal kecil. Karena ibadah itu luas, tapi kita konsep yang lebih kecil dulu ibadah raya kita Bapak Ibu di gereja kita. Kalau mau permainan musik kita, cara menyanyi kita itu mau menginspirasi orang lain Bapak Ibu, kita harus persiapkan dengan matang. Kalau jam 5 latihan yang dijanjikan, kita coba datang jam 5 atau sebelum jam 5. Itu akan menginspirasi orang lain. Nah Bapak Ibu yang duduk di depan itu bisa menginspirasi orang lain yang di belakang. Ya kan? Dekat padamu. Ya kan? Lalu Bapak Ibu angkat tangan. Itu rinduku. Orang yang di belakang, oh Tuhan aku diberkati dengan Ibu Erlin. Kita terima kasih untuk yang duduk di belakang. Bukan berarti Bapak Ibu tidak menginspirasi yang di depan. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Jadi kalau mau kita ibadahnya bisa menginspirasi kita dan juga orang lain, khususnya Bapak Ibu, kita harus siap. Bapak Ibu menyanyi bisa menginspirasi orang lain tanpa Bapak Ibu sadari. Ya, dan seharusnya begitu karena itulah rel kita tahun ini dan beberapa tahun ke depan dengan nilai-nilai kita ini yang harus kita jalankan Bapak Ibu. Kita akan bersalah ketika itu sudah didoakan dan dikomitmenkan menjadi nilai-nilai kita. Nilai-nilai kita itu menjadi rel Bapak Ibu, rel. Disitulah kita akan berjalan mencapai visi kita yang dipapang di depan Bapak Ibu. Jadi itu harus kita lakukan. Memiliki ibadah yang inspiratif. Bapak Ibu pasti punya kerinduan ibadah kita bisa menginspirasi, amin ya. Saya juga Bapak Ibu, sama kita semua. Sebenarnya kita butuh perjuangan. Nah, jadi makna menggerakkan. Dikaitkan dengan ibadah berarti kita bisa menggerakkan ibadah kita, menggerakkan kehidupan kita, mempengaruhi, bahkan memotivasi kita dan orang lain yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah untuk memiliki ibadah yang seperti ini Bapak Ibu, kita tidak boleh bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kita harus bersandar kepada kuasa Tuhan. Karena ibadah itu bukan karena kemauan kita Bapak Ibu. Bukan inisiatif dari kita. Ibadah itu inisiatif dari Tuhan sendiri. Ada di Alkitab Bapak Ibu. Semua memulainya adalah Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita perlu mengembangkan. Garis bawahi mengembangkan. Mengembangkan ibadah yang berpusat pada Allah. Saya tidak tahu apa pusat ibadah Bapak Ibu hari ini datang dalam ibadah raya yang kedua. Kenapa tidak pagi? Ibadah raya yang pertama. Karena memang ya aku mau yang ibadah dua. Nah gitu ya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu memang pusat ibadah Bapak Ibu hari ini datang ke gereja itu kepada Allah kita. Yang luar biasa itu Bapak Ibu. Tuhan yang tahu.
Bagi saya, bagi orang yang percaya, apapun yang saya lakukan, mungkin ada salah Bapak Ibu. Tapi ada keinginan berkata begini, ujilah aku Tuhan. Bapak Ibu sudah nyanyikan tadi Bapak Ibu. Ujilah aku Tuhan. Dengan cepat kita akan berbicara ke tempat yang lain. Apa itu ibadah? Jadi kita melakukan ibadah itu berpusat pada Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Lalu kita mau melihat sedikit apa sih itu ibadah Bapak Ibu. Di kelas 6 saya mengajar dulu agama Kristen Bapak Ibu. Jadi di sana ada catatan ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan, tindakan kita itu yang memang berpusat kepada Tuhan. Jadi kalau kita beribadah, kita bertepuk tangan, pusatnya kepada Tuhan. Nah, jadi kalau HP-nya pasti udah di silent, tuh kan? Nggak mengganggu lagi. Pusatnya kepada Tuhan Bapak Ibu. Jadi tindakan kita ketika kita memberi Bapak Ibu, memberi pertolongan itu juga pusatnya kepada Tuhan. Bukan mau tangan kanan kita memberi, tangan kiri itu mesti tahu. Tidak mesti woro-woro. Tuhan yang menjadi pusat. Jadi ketika Bapak Ibu memberi di dalam kesembunyian, Tuhan yang punya mata memperhatikan dan memperhitungkan segala sesuatunya. Kan begitu ya. Bapak Ibu membayar persepuluhan itu bukan pusatnya kepada Pak Edi, Gembala Sidang dan Bu Esther. Mohon maaf sebut namanya Pak ya. Karena memang tidak apa-apa. Tapi pusatnya kepada Tuhan. Ketika kita memberi persembahan Bapak Ibu semua pusatnya kepada Tuhan, itu ibadah kita. Amin Bapak Ibu. Kok sampai ke sana ya? Nah, makna dasar ibadah kita adalah pekerjaan atau aktivitas hidup sehari-hari manusia yang senantiasa membawa kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Ini makna dasar dari ibadah kita. Lalu bagaimana dengan ibadah yang inspiratif Bapak Ibu? Kita perlu membangun ibadah yang inspiratif Bapak Ibu. Saya tahu alam di sekitar kita ini itu bisa memberikan inspirasi Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu membangun rumah, siapa yang baru membangun rumah selesai tahun ini atau tahun yang lalu, Bapak Ibu pasti ada inspirasi di sana. Bapak Ibu dapatkan dari mana saya tidak tahu. Apakah dapatkan dari arsitektur, dapatkan dari media-media yang ada, dapatkan dari alam. Oh pintunya jangan sini terlalu silo ya kan. Atapnya harus condong lebih besar ke sini. Nah, gitu ya. Jadi jemuran harus di sini karena matahari sebelah sana. Tanpa sadar itu inspirasi yang diberikan alam kepada kita Bapak Ibu. Benar atau tidak? Pasti benar. Bapak Ibu bikin jemuran nggak tempat gelap kan? Ya kan? Ada Bu Olvin bikin jemuran di balik tirai? Nggak ada. Pasti ada inspirasi muncul dari sana. Oh matahari di sana. Demikian dengan ibadah yang inspiratif Bapak Ibu. Sebenarnya segala sesuatu ya dalam kehidupan kita ini dapat memberi inspirasi kepada kita. Manusia ini. Baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif Bapak Ibu. Bapak Ibu yang datang tepat waktu dalam ibadah ini itu menginspirasi yang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu yang duduk di depan itu seharusnya bisa menginspirasi yang di belakang. Bukan berarti Pak Dirman duduk di belakang, saya mungkin lebih bagus di belakang ya. Bukan. Kita harus ambil inspirasi yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan ibadah kita kepada Tuhan hari ini Bapak Ibu? Apakah kita sudah mengujinya? Apakah ibadah yang kita lakukan hari ini juga telah memberi dan membangkitkan inspirasi kepada kita dan sesama kita yang ada Bapak Ibu? Bapak Ibu bertepuk tangan ya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Ya kan? Tanpa sadar Bapak Ibu, kita menginspirasi orang lain. Tanpa sadar, apalagi dengan sadar Bapak Ibu. Ini harus dibangun. Ibadah yang inspiratif itu dibangun Bapak Ibu. Dibangun juga dengan sadar. Itu sebabnya ketika persiapan-persiapan, Pak Samuel enggak langsung secepat itu dia bisa main piano Bapak Ibu ya. Dibangun.
Mungkin ada kekurangan. Tapi kalau ibadah kita mau ibadah yang inspiratif, kita nggak terfokus pada suara musik yang memang kadang-kadang kurang harmonis, Bapak Ibu ya. Ada falsnya. Kalau kita menjadi orang yang beribadah, orang percaya yang fokusnya mau beribadah dan pusatnya kepada Tuhan, hal-hal itu bisa diredam, Bapak Ibu. Terkadang saya jatuh di sana. Aduh. Iya. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan mutlak, apapun yang terjadi di sekitar kita, nah kita mau menjadi orang yang pusat ibadahnya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Apakah ibadah yang kita lakukan juga telah memberi atau membangkitkan inspirasi kepada kita dan orang lain? Bapak Ibu jawab sendiri ya. Di dalam hati Bapak Ibu. Saya percaya sebagai orang percaya Bapak Ibu. Sepanjang umur saya sampai hari ini. Bahwa inspirasi dalam ibadah orang percaya, saya dan Bapak Ibu sekalian, itu adalah Roh Kudus. Itu inspirasi utama kita Bapak Ibu. Ibadah memang mempunyai pengertian yang sangat luas. Karena ibadah menyangkut seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Tapi kita ini punya roh. Punya roh. Apakah Bapak Ibu menyadari bahwa roh kita sekarang bekerja? Bapak Ibu merasakan roh Bapak Ibu? Kita ini punya roh. Dan roh yang kita miliki ini itu diingini oleh Tuhan kita dengan cemburu. Kita harus mengarahkan roh kita itu full kepada Tuhan Bapak Ibu. Jadi membawa roh. Jadi nggak terasa sih ya. Gimana? Ada roh kita Bapak Ibu. Kalau jantung kita ini, kita punya jantung kan? Jantung kita justru nggak. Kadang kita nggak sadar bahwa kita punya jantung, tapi dia bekerja dengan baik Bapak Ibu. Nah kalau kita rasakan itu ada jantung sini. Bagaimana dengan roh kita Bapak Ibu? Ibadah yang berpusat kepada Tuhan itu ibadah yang melibatkan roh kita Bapak Ibu. Roh kita yang dilibatkan. Coba tanya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah menyadari roh Bapak Ibu hari ini bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Kita ini dibungkus, roh kita ini dibungkus dengan daging kita yang memang pada nantinya akan membusuk Bapak Ibu. Tapi roh kita ini akan kembali kepada Tuhan. Amin ya. Amin. Dan peran roh kita inilah yang harus kita bangun terus dalam ibadah kita. Sehingga bisa menginspirasi orang lain dan kita juga Bapak Ibu. Bawalah roh kita menjadi penyembah yang benar. Kadang memang Alkitab bilang roh kita ini penurut Bapak Ibu. Roh kita penurut. Tapi daging lemah. Kadang-kadang yang membuat kita nggak fokus. Ibadahnya nggak berpusat kepada Tuhan. Itu daging kita. Lebih sering daging kita mengontrol roh kita Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa kita harus membawa roh kita itu kepada melebihi kebiasaan-kebiasaan daging kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu malu mengangkat tangan. Ya kan? Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Mungkin Bapak Ibu rasa itu daging. Aduh aku angkat tangan lah. Bu Desi bilang, mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Daging kita itu berperang dengan roh kita. Tidak menyindir Bapak Ibu. Di sini kita berjuang semuanya. Untuk mengendalikan daging kita. Biarkan roh kita bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Christian Schwartz menjelaskan bahwa begini. Salah satu kebutuhan yang penting dalam gereja adalah adanya ibadah yang sungguh-sungguh memberikan pengalaman inspiratif. Yang inspiratif bagi jemaatnya Bapak Ibu. Jadi kita satu komunitas bertanggung jawab. Jadi ibadah yang inspiratif merupakan ibadah yang menyenangkan. Bapak Ibu senang hari ini ya? Kita bawa roh kita kepada hal yang menyenangkan. Kita harus mampu mengalahkan daging kita yang memang lemah. Kalau kita membawa daging kita yang lemah, kita akan tidak bisa menimbulkan inspirasi. Bahkan terinspirasi Bapak Ibu. Ibadah yang inspiratif itu bukanlah sekedar ibadah yang kita nikmati sebagai pujian penyembahan yang menyentuh hati saja, pulang sama saja Bapak Ibu.
tetapi memberikan yang akan memberikan menjadi penyembahan yang mengubahkan kehidupan penyembah itu sendiri. Kita semua itu penyembah-penyembah yang harus penyembah-penyembah yang benar, yang berpusat kepada Allah. Jadi ketika kita berdiri di depan ini Bapak Ibu, tidak ada bedanya kok dengan Bapak Ibu yang berdiri di bawah. Kita punya satu Tuhan yang ajaib, sama, berkatnya sama Bapak Ibu. Sebenarnya kita harus sama-sama membangun diri kita. Yang bermain drum, hatinya harus terpusat kepada Tuhan. Yang main gitar, hatinya juga terpusat kepada Tuhan. Yang singer, hatinya terpusat kepada Tuhan. Sehingga luapan hatinya kelihatan dia puas Bapak Ibu. Memuaskan hatinya yang senang akan kehadiran Tuhan. Makanya singer kan tidak malu-malu kan. Ekspresinya, gitu kan mantap sekali. Puji Tuhan. Jadi tetap penyembahan yang mengubahkan kehidupan penyembah itu sendiri dulu. Saya tidak tahu juga Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga tidak tahu bagaimana pergumulan saya secara pribadi. Seperti saya bilang, saya mengatakan ujilah aku Tuhan. Lagu ini enggak direncanakan Bapak Ibu. Karena memang itulah yang memang sedang saya pikirkan. Ujilah aku Tuhan. Bapak Ibu bilang ujilah aku Tuhan. Saat Bapak Ibu dulu uji aku. Apakah aku terpusat padamu hari ini? Aku datang hanya sekedar absensi. Atau sebagai orang percaya menongol di gereja. Ujilah hatiku. Bapak Ibu yang uji hati. Saya juga ya. Nah, kepuasan kita adalah bahwa kita puas memberikan segenap hati kita, jiwa dan pikiran kita untuk memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Ibadah tidak bisa terlepas dari perintah atau firman Tuhan. Semua ibadah yang kita lakukan itu tidak boleh dilepaskan dari perintah atau firman Tuhan. Saya menyampaikan renungan ini pun Alkitabiah menurut pemahaman saya. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 begini katanya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Seluruh bagian ibadah harus terinspirasi oleh firman Tuhan. Dikembalikan kepada Tuhan, terinspirasi dari firman Tuhan. Jadi ketika kita berdiri melayani Tuhan, kita mengangkat tangan menyanyi kepada Tuhan, itu karena Tuhan itu baik. Dari mana kita tahu Tuhan baik? Dari Alkitab. Setelah kita tahu dari Alkitab, kita punya pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Itulah kita puaskan di hadapan Tuhan. Allah senang Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan saya mau berjuang. Seluruh bagian ibadah harus terinspirasi oleh firman Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dalam ibadah kita termasuk hari ini haruslah didasari, dipengaruhi, digerakkan dan dimotivasi oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu dimotivasi dan digerakkan oleh firman Tuhan hari ini. Dalam kenyataan Bapak Ibu, kita sering dan banyak mendengarkan firman Tuhan, namun selalu saja muncul pertanyaan mengapa kita seolah-olah kurang mengalami ibadah yang inspiratif. Ibadahku enggak inspiratif. Aku gersang Bapak Ibu. Bapak Ibu merasakan sehingga ketika satu kata singernya agak fals, kita langsung merasa bawa perasaan. Musiknya tidak sesuai dengan hati kita Bapak Ibu. Ada fals mungkin ya. Atau tidak. Atau mempengaruhi hal yang lain dalam hidup kita. Kita terganggu. Enggak menginspirasi. Saya diinspirasi sama mereka Bapak Ibu. Saya diinspirasi sama Marvel. Saya tahu Marvel ya. Dia orang yang tekun. Ya, mudah-mudahan kedepannya dia menjadi seorang penyembah yang benar ya. Sekarang pun sudah bertumbuh menjadi pemain musik yang takut akan Tuhan.
menghargai Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan diberitahukan, dia fokus kepada Tuhan. Tidak kehilangan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jika begini permasalahan kita, mungkin ada bagian-bagian dalam hidup kita yang mungkin sikap kita Bapak Ibu, sikap kita dalam menerima firman Tuhan mungkin, sehingga kita merasa tidak bisa menikmati ibadah yang inspiratif. Tidak bisa membangun ibadah yang inspiratif. Lalu apa yang kita lakukan Bapak Ibu untuk membangun ibadah yang inspiratif yang kita impikan dengan visi kita ini Bapak Ibu? Kita sekarang berjalan dalam rel, ini harus kita bangun. Rel ini kita harus bangun terus ya, amin ya Bapak Ibu ya. Ini rel kita Bapak Ibu, kita akan merasa bersalah. Pasti kalau Bapak Ibu memahami bahwa kita udah membangun relnya nih, kita harus bangun sampai tuntas Bapak Ibu. Kita harus mempunyai ibadah yang inspiratif, menginspirasi, mengubahkan kita dan mengubahkan orang lain. Amin Bapak Ibu. Itu rel yang pertama Bapak Ibu. Masih ada rel-rel yang lain, butuh komitmen, butuh doa. Apalagi yang sebelah sana. Rel kita. Terus bagaimana membangun ibadah yang inspiratif? Yang pertama, ibadah yang inspiratif itu harus dibangun dengan memuliakan nama Tuhan. Saya, Bapak Ibu datang untuk mengalami kehadiran Tuhan. Amin ya. Jadi ibadah yang inspiratif itu harus memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Kita datang untuk merasakan otoritas ilahi Allah di sini. Pergumulan kita pasti diselesaikan. Karena kita punya Allah yang berotoritas atas hidup kita Bapak Ibu. Lalu kita datang rutin setiap minggu untuk memperbaharui komitmen kita Bapak Ibu. Untuk taat pada firman Tuhan. Salah satu nilai kita juga adalah komitmen Bapak Ibu. Ayo komitmen. Contoh kecil komitmen kita adalah penatalayan yang bertugas dalam penatalayan hari ini datang sebelum 15 menit sebelumnya. Kalau janji kan ya datang tapi enggak datang ya kan. Tapi yang membangun komitmen yang benar itu dia datang sebelum 15 kemudian ya. Kalau dibilang sebelum 15 menit sebelumnya dia akan datang 30 menit contoh ya. Hal-hal kecil Bapak Ibu. Kita memperbaharui komitmen kita. Hari ini Bapak Ibu datang memperbaharui komitmen. Kita harusnya datang, kita berharap dan mengalami Tuhan di sini dalam ibadah-ibadah kita. Bertemu muka dengan Allah yang hidup. Allah menciptakan kita dengan keinginan untuk memuji Dia, menyembah Dia. Dan itulah kita datang beribadah kepada Tuhan. Bukan untuk kita Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita harus membangun ibadah yang inspiratif Bapak Ibu. Ibadah yang inspiratif itu harus memimpin kepada ketakjuban. Kita takjub Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti paham arti takjub. Kita datang ke bait Allah, kan gereja Tuhan ya. Bertemu dengan Tuhan. Saya melihat di Yesaya Bapak Ibu, Yesaya masuk ke bait Allah, dia takjub. Dia nabi yang dekat dengan Tuhan. Takjub. Jadi Bapak Ibu harus datang dalam setiap ibadah yang Bapak Ibu hadiri dengan rasa takjub akan Tuhan kita. Ada yang istimewa. Jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang percaya yang semakin lama semakin tidak menghargai kehadiran Tuhan. Penyakit zaman ini Bapak Ibu, orang-orang yang melayani Tuhan itu sebenarnya kalau dilihat harus hati-hati. Semakin lama semakin punya sikap atau kebiasaan yang kurang menghargai kehadiran Tuhan. Artinya rohnya udah tidak lagi peka. Ya, rohnya enggak peka. Itu penyakit zaman ini Bapak Ibu. Kasihnya semakin suam-suam kuku. Jangan sampai kita, kalau ini yang terjadi kita akan gagal membangun ibadah yang inspiratif. Bapak Ibu yakin Tuhan hadir di sini? Saya yakin Bapak Ibu, saya merasakan. Bukan Tuhan yang menguji saya.
Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita. 2-3 orang berkumpul atas namaku, Alkitab bilang, aku ada di sana. Sekarang kita berapa orang kumpul? Tuhan hadir di sini Bapak Ibu. Dan sikap itulah yang harus dipupuk terus. Menghargai, meyakini kehadiran Tuhan. Dan itu zaman ini semakin terkikis Bapak Ibu. Tidak salah dengan nilai kita ini. Kita harus dalam rel itu Bapak Ibu. Ketika saya menyampaikan renungan, mungkin Bapak Ibu fokus kepada proyek-proyek yang lain. Atau Bapak Ibu fokus dengan HP Bapak Ibu. Maaf ya. Itu. Jadi yang ketiga, yang terakhir. Ibadah yang inspiratif itu harus menyadarkan kita akan dosa. Kita beribadah, kita ini orang lemah Bapak Ibu. Yesaya, semakin dekat kita dengan Tuhan, itu kita semakin menyadari betapa tidak layaknya kita sebenarnya di hadapannya Bapak Ibu. Jadi kalau semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan kita semakin tidak layak di hadapannya. Itu sebabnya kita semakin datang Bapak Ibu. Yesaya adalah seorang nabi yang besar, hebat dan berpengaruh pada zamannya. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab ya. Walaupun matinya mengenaskan ya. Iya. Tapi ketika dia berdiri di hadapan Tuhan, responnya adalah, celakalah aku. Dia orang yang dekat dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Tapi ketika dia berdiri di hadapan Tuhan, celakalah aku ini orang berdosa. Dengan cepat dia mengakui kelemahannya. Dia dasarnya berdosa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan dengan lebih cepat, lebih leluasa mengampuni, melupakan kesalahannya. Itu di Alkitab. Apalagi kita juga sekarang. Semakin cepat kita mengakui kelemahan kita, Tuhan semakin leluasa untuk memperbaharui kita. Amin Bapak Ibu. Yang saya dapat seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya ibadah kita, Tuhan aku ini lemah, tolong aku. Ku nyanyi hosana. Mengalir begitu. Semoga ibadah kita ibadah yang membangkitkan inspirasi bagi kita dan orang lain Bapak Ibu. Semoga kita berdoa demikian Bapak Ibu. Membangkitkan inspirasi kepada jemaat yang lain, pada komunitas kita. Pelayan-pelayan Tuhan semakin menginspirasi, WL semakin menginspirasi, bersiap dengan baik. Dan semoga Tuhan berkenan dengan ibadah kita. Di dalam ulangan terakhir, dalam ulangan 6 ayat 3 sampai 7 Bapak Ibu di sana, kalau Bapak Ibu baca saya singkat saja. Jelas di sana mengatakan bahwa di sana dikatakan bahwa kita diberkati. Kehidupan manusia yang diberkati itu adalah kehidupan yang mengutamakan Allah dalam segala sesuatunya Bapak Ibu. Karena dalam perjalanan hidup kita ini lupa Bapak Ibu. Jadi kehidupan yang diberkati itu, kehidupan kita yang diberkati adalah kehidupan yang mengutamakan Allah dalam segala sesuatunya. Di dalam ulangan 6 ayat 3 sampai 7, Bapak Ibu coba lihat renungkan Bapak Ibu. Itu sebabnya Taurat Tuhan itu harus diperkatakan terus. Orang tua punya tanggung jawab, orang tua harus menginspirasi anak-anaknya Bapak Ibu. Berulang-ulang harus dikatakan. Kita dituntut untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap akal budi kita. Inilah inti, kalau kita bisa lakukan ini, di sini inti ibadah kita yang sejati. Kalau ibadah kita sudah menjadi ibadah yang sejati, itu menjadi menginspirasi orang lain dan membuat kita bertumbuh Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya demikian. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita menutup renungan ini dengan menyanyikan satu pujian. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku.
Terima kasih Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu Dalam nama naungan. kami membuka hati kami kepadamu ya Tuhan. Buka hati untuk jamaah-Mu. Kami berserah kepadamu. Haleluya. Kau yang ambil alih beban kami. Haleluya. Seluruh hidup di altar-Mu Tuhan. Kami menyembah. Jiwa kami tenang di hadirat Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku hidup oleh haleluya anugerah-Mu Tuhan yang menyertai-Ku. Ku buka hatiku Yesus, ku buka hati untuk jamaah-Mu. Kami berserah kepadamu di hadirat-Mu. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku Tuhan di altar-Mu. Menyembah-Mu. Kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Berserah Kau ambil alih. Amin. Haleluya. 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 Di hadapanmu. Mari buka hati di hadapan Tuhan saat ini. Ku buka hati. Amin. Haleluya. Bawa segenap kehidupanmu di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus akan melawat kita secara pribadi. Apapun yang menjadi masalah dapat kumpulan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka. Haleluya, kembali ya seluruh jemaatku saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan melawat setiap pribadi lewat pribadi ya Tuhan. Shikarawayata karabayata karabaya syadarawayata karabayata karamu raya syadaramu. Di altarku menyembahmu, di altarku, amin, haleluya. Dikatakan di altarmu, di altarku, haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan saat ini, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami mempersembahkan segenap kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Di altar-Mu kami membawa setiap beban dan pergumulan kami. Engkau Allah yang paling tahu. Engkau Allah yang paling mengerti ya Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami mengizinkan kuasa-Mu saja yang akan terus menolong dan menopang kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar saat ini. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman boleh menjadi rema. Biarlah kami boleh senantiasa mempersembahkan segenap kehidupan kami
menjadi ibadah yang inspiratif ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan terus berkarya dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat Pendeta Bonar Marbun yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Mari kita akan senantiasa merindukan untuk kita boleh memiliki ibadah yang inspiratif. Hidup kita, melalui kehidupan kita, itu boleh memberkati orang lain. Karena firman Tuhan katakan, aku mempersembahkan segenap kehidupanku menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Puji nama Tuhan, hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, saudara. Ya, mari hadirkan Tuhan. Sehingga bukan hanya saudara boleh diberkati, tetapi orang lain yang ada di sekitar kita, keluarga kita juga boleh bersama-sama diberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Sebelum kita akan memberikan yang terbaik, ada beberapa pengumuman. Setelah ibadah ini selesai, saudara-saudara mengikuti kelas pemuridan. Saudara akan kembali mengikuti kelas pemuridan di ruang atas SMP. Yang kedua untuk kaum pria, hari Rabu ini jam 6 sore ada di gereja. Kaum wanita juga hari Selasa jam 12 siang. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, sekolah minggu sudah mulai ibadah tatap muka, tapi hanya Pratama dan Madya. Lalu anak-anak remaja juga sudah mulai ibadah tatap muka setiap hari Minggu jam 10. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Aku ya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, amin, haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu, aku cinta padamu. Benar ya Tuhan, ini yang menjadi pernyataan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku sungguh-sungguh mengasihi akan Engkau ya Tuhan, haleluya. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati, haleluya. Kami rindu senantiasa menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan, haleluya. Ku nyanyi Hosana, amin, amin, haleluya, haleluya. Bagi Rajaku yang duduk, amin Tuhan, haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang yakin. Ku nyanyi Hosana, sasakan pada Bapak Gembala, haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Allah yang disembah, Allah yang disembah. Haleluya Yesus, haleluya. Engkaulah yang layak kami muliakan. Engkau layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk rangkaian ibadah kami yang kedua. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Hamba-Mu sudah melayani, baik worship leader, para singer, para pemain musik, pelayan asar kolektan, hamba-Mu yang beritakan firman Tuhan. Kuduskan dan urapi mereka, layakkan dan pakai lebih hari lebih heran. Sidang jemaat-Mu yang sudah hadir Tuhan,
tambahkan, teguhkan, kuatkan iman mereka. Bahwa mereka memiliki Allah yang hidup, Allah yang sangat luar biasa, Allah yang memberikan inspiratif Tuhan, baik dalam kehidupan sekarang di dunia ini, bahkan untuk hidup yang akan datang. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami diberikan inspiratif yang baru, dibaharui dari sehari ke sehari, agar kami hidup layak di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami percaya ibadah kami tidak pernah sia-sia. Ibadah kami banyak mengandung janji-janji kebenaran firman Tuhan, baik untuk hidup kami sekarang di dunia ini, bahkan lagi untuk hidup kami di dunia yang akan datang. Makasih ya Tuhan. Bentar kami boleh pulang, pimpin perjalanan kami, bungkus kami dengan kuat kuasa darah Tuhan. Berkati fellowship dan rapat, bahkan Tuhan mereka yang siap dibaptis untuk menerima pelajaran-pelajaran, Tuhan memberkati mereka. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menerima bersama-sama doa berkat, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama saya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Uskatan hatimu, pikiranmu yang ingin memberkati engkau, yang ingin mengurapi engkau, melindungi engkau, memasuki minggu yang baru dan bulan yang baru. Haleluya. Haleluya. Imataka hamba ya sikaralan. Humala hamba ya sangkata kuryataka. Ipakarala santa. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau pada siang hari ini. Engkau sudah beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, kita muliakan dalam nama, di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Ulanglah engkau mbak berkat yang melimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurai dan memimpin kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Yesus.